Hidup ini tak hanya sebatas untung dan rugi. Di suatu pinggir jalan, ada seorang bapak penjual cemilan. Seorang pemuda terpelajar membeli 3 bungkus gorengan. Anak muda itu bertanya, "Berapa, Pak?" Sambil nunduk, bapak penjual cemilan menjawab, "Mas, ambil saja." Si pemuda tadi spontan mengerjitkan dahi batinnya. "Kok bapaknya? Kenapa?" tanya ya. "3 bungkus, Pak," jawabnya. "Rp28.000 saja, Mas," kata si bapak. Dia sodorkan uang selembar Rp100.000. "Berapa, Mas, uangnya?" Masih dalam posisi nunduk nanyanya. Anak muda mulai bingung dengan pertanyaan, menjawab, "100.000, Pak." Bapak itu lalu berdiri meraba-raba kantong celananya sambil mengeluarkan beberapa uang. Astaga, ternyata bapak tua itu ada masalah di matanya dan sepertinya tidak lihat. "Ya Tuhan, kenapa aku tak pandai menjaga hati? Maafkan jika hati ini belum mampu berbaik sangka sama orang," gumamnya. Bapaknya sibuk membongkar uang yang dikeluarkan dari kantong celananya, nyaris dikeluarkan semua yang ada. Lalu si bapak bilang, "Ambil saja, Mas, kembaliannya." Seketika anak muda itu terkejut mendengar instruksi dari si bapak. Lalu secara spontan anak muda bertanya pada bapak itu, "Pak, kalau saya kasih uang 10.000, terus saya ambil kembaliannya 50.000 dari tangan bapak, dan bapak kan nggak tahu, terus nanti bapak rugi dong." Lagi-lagi jawaban yang sederhana muncul dari mulutnya, "Tuhan tidak akan salah alamat kasih rezeki. Kalau sekarang saya harus rugi, saya yakin Tuhan pasti sedang nyiapin rezeki lain buat saya." Hidup tidak hanya sebatas untung dan rugi, tapi hidup belajar tentang sabar dan ikhlas, katanya. Anak muda berkata dalam hatinya, aku ini memang sensitif kalau ketemu orang hebat seperti ini. Rasanya tidak bisa menahan air mata dari pelupuk air mata ini, dari pelupuk mata ini. Tuhan, gemetar hati ini mendengarnya. Bapak itu bertanya lagi, "Sudah ambil kembaliannya belum, Mas?" Tapi akhirnya anak muda itu menjawab, "Gak usah, Pak, hari ini Tuhan kirim rezeki untuk Bapak." Bapaknya tersenyum sambil bilang, "Terima kasih, Mas. Aku terus sadar, ya Tuhan, ampuni aku. Maafkan aku dari setiap kegelisahan dan keraguan hati ini akan rezeki darimu," kata anak muda itu dengan suara yang bergetar. Di saat semakin susahnya mencari uang, harga barang yang dibeli semakin mahal, si bapak penjual cemilan ini dengan keterbatasan matanya tetap bertahan dan yakin bahwa Tuhan selalu ada bersamanya. Bagi saya, kisah ini mungkin biasa, tapi kan begitu mengesankan bila kita duduk merenungkan. Orang buta berjualan. Logikanya bagaimana logika seperti ini? Inilah pelajaran yang tidak kita dapat di sekolah. Pelajaran tentang hidup yang senantiasa kita jumpai setiap saat. Persoalannya kerap kali seperti embun pagi. Tiap hari ada embun, tapi berapa banyak kita menyadari itu? Karena embun akan sebelum matahari terbit, dia akan bagus sih, lembut, tapi begitu matahari dia akan hilang. Sama dengan pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang tidak direnungkan, yang tidak direfleksikan, sama dengan embun pagi yang kena matahari akan hilang. Pengalaman bapak penjual cemilan, orang buta, berjualan, dan justru memberi pelajaran bagi seorang anak muda yang luar biasa. Dan hebatnya anak muda ini sampai meneteskan air mata. Terima kasih Tuhan. Bayangkan, zaman karena corona, berapa orang yang di PHK, berapa karyawan hotel yang terpaksa kembali ke habitatnya, mengerjakan sawah,
kembali ke kampung, menggarap sawah yang selama ini hanya ditumbuhi ilalang. Karena tergiur janji tourism, pariwisata yang begitu luar biasa. Dan hitungan bulan, hitungan tahun semuanya kolap tanpa bekas. Dalam konteks seperti itu, adakah semangat orang penjual cemilan orang tua yang buta ini menghidupi kita? Tuhan tidak salah memberikan rezekinya kepada kita semua. Untuk sampai ke sana dibutuhkan iman. Iman, apa tuh iman? Suatu keyakinan Allah Maha Kuasa. Ia mampu mengerjakan apa saja, kapan saja, dengan apa saja. Menggunakan saya, menggunakan Anda, ibaratnya orang yang buta. Semoga hal yang demikian menumbuhkan harapan yang luar biasa. Semoga kisah ini yang saya dapat dari sosial media, saya ingin bagikan supaya banyak orang membaca, kemudian seperti anak muda ini tertegun bagaimana Tuhan bekerja menggunakan orang buta mencari suap nasi, dan Tuhan tidak pernah akan keliru memberikan rezekinya. Semoga Anda tidak keberatan setelah Anda membaca, nanti Anda share, Anda komen, supaya semakin banyak orang merefleksikan bahwa tangan Tuhan hadir kapan dan di mana saja. Amin.